Shalom. Baik, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini ialah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara istilah hidup benar merupakan suatu hal yang enak untuk kita dengar, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Ya, kita pastinya orang Kristen yang telah dicap sebagai orang yang telah percaya, sangat menginginkan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal itu kita wujudkan dengan sering mendengarkan firman Tuhan. Apalagi dengan zaman sekarang, ada banyak cara yang dapat kita lakukan supaya kita dapat sering mendengarkan firman Tuhan, baik melalui media sosial, YouTube, dan begitu juga dengan melalui TikTok yang sedang digunakan oleh anak muda pada zaman sekarang ini. Mungkin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan apa yang sering Bapak Ibu dengar ketika selama mendengarkan firman Tuhan? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dengan berkata, firman Tuhan sering mengajarkan kasih. Firman Tuhan sering mengajarkan untuk saling mengampuni. Dan firman Tuhan sering mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang diberikan firman Tuhan kepada kita. Dan mungkin juga kita mengetahui bahwasanya itu adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat baik untuk kita lakukan. Namun Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada saat ini, sejauh mana kita telah melakukan firman Tuhan yang telah sekian banyak kita dengar setiap kali mendengarkan firman Tuhan itu? Adakah kita telah melakukan satu saja firman Tuhan? Dan mungkin dari banyak firman Tuhan yang telah kita dengar, atau jangan-jangan kita sama sekali tidak pernah melakukannya. Maka untuk itu Bapak Ibu, pada perenungan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali akan hal itu. Namun sebelumnya, di dalam pembahasan firman Tuhan ini, kita perlu juga mengetahui bahwasanya surat ini ditulis oleh Yakobus sendiri. Dan surat ini ditujukan kepada 12 suku orang Kristen Yahudi yang sedang berada di perantauan pada masa itu. Penerima surat ini kemungkinan Bapak Ibu mereka telah sering mendengarkan firman Tuhan dan bisa dikatakan mereka telah dicap sebagai orang-orang percaya. Tetapi pada suatu saat mereka mengalami konflik di dalam komunitas itu. Mereka timbul suatu kekacauan di dalam komunitas itu. Adanya suatu perselisihan sehingga damai sejahtera tidak lagi ada di dalam komunitas itu. Dan dalam keadaan ini, Yakobus menasihatkan mereka supaya mereka cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Hal itu dilakukan Yakobus Bapak Ibu supaya masalah yang sedang terjadi di dalam komunitas itu tidak semakin membesar. Untuk itu Bapak Ibu saya membagi firman Tuhan ini ke dalam 3 poin. Poin yang pertama ialah ajakan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ajakan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Bapak Ibu, dalam bagian ini Yakobus menegaskan bahwa orang-orang percaya harus sering mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Di ayat 23 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalimat ini diawali dengan kata tetapi Bapak Ibu. Kata tetapi itu menunjukkan adanya perbandingan dari ayatnya sebelumnya. Adanya suatu kontras yang terjadi. Ada apa dengan ayat yang sebelumnya? Ternyata ketika kita melihat ayat yang sebelumnya berkata supaya kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Tetapi di ayat 22 ini justru membandingkan suatu perbandingan bahwa kita bukan hanya untuk cepat mendengar, melainkan kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Hendaklah di sini itu merupakan suatu perintah Bapak Ibu. Dia memerintahkan kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Hal ini juga memperlihatkan bahwasanya penerima surat pada saat itu telah tergolong sebagai orang-orang yang telah
sering mendengarkan firman Tuhan, namun kelemahan mereka ialah terletak di dalam bagaimana mereka, sejauh mana mereka telah melakukan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga Yakobus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar, melainkan mereka juga melakukan firman Tuhan itu sendiri. Kata pendengar dan menjadi pelaku di sini memiliki kesetaraan. Ketika kita mendengar, maka kita juga seharusnya untuk melakukan apa yang telah kita dengar. Namun hal itu tidak terjadi di dalam orang-orang yang menerima surat pada saat itu. Mereka hanya pandai untuk mendengar, tetapi mereka tidak melakukan firman itu. Untuk itulah Yakobus dengan tegas menegur orang-orang itu dengan berkata, hendaklah kamu tidak hanya mendengar, melainkan melakukan firman Tuhan itu. Ia berkata bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia menipu dirinya sendiri. Menipu di sini bukan berarti melakukan penipuan supaya ia dianggap sebagai orang benar, melainkan penipuan di sini berkaitan dengan keselamatan kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, otomatis kita telah menipu diri kita sendiri. Kita tidak hidup, kita tidak menghidupi kehidupan iman kita di dalam firman Tuhan itu. Dan ketika kita tidak mengimani firman Tuhan itu yang merupakan Allah sendiri, berarti otomatis kita tidak layak mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan hanya didapat oleh orang yang mengimani firman Tuhan itu yang merupakan Allah sendiri. Untuk itu bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu? Apakah kita tergolong seperti orang-orang pada masa itu yang menerima surat, yang hanya pandai mendengar tetapi sangat sulit untuk melakukan firman? Apakah kita telah mengimani firman Tuhan yang telah kita dengarkan dari sekian tahun hingga sampai sekarang ini? Atau kita masih di dalam tanda tanya? Keselamatan kita masih belum jelas karena kita masih ragu-ragu mengimani firman Tuhan dan bahkan mengimani Allah itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita melihat sejauh mana pengenalan kita akan Allah dan terhadap Kristus itu sendiri, sehingga keselamatan kita tidak menjadi terhalang. Yang menjadi poin yang kedua ialah mendengar tapi tidak melakukan adalah hal kesia-siaan. Di poin yang pertama tadi mengajarkan kita untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, sebagai wujud bahwa kita adalah benar-benar sudah memiliki kehidupan iman yang benar di hadapan Allah. Tetapi dalam poin yang ketiga menegaskan kepada kita bahwasanya ketika kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, itu berujung pada kesia-siaan. Kita dapat
firman Tuhan itu boleh kita terus melakukannya secara terus-menerus di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu bisa berdiam di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dilanjutkan di ayat yang seterusnya dikatakan mengenai upah yang melakukan firman Tuhan. Di sana dikatakan upah kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan ialah ia akan berbahagia akan perbuatannya. Bapak Ibu, kebahagiaan yang disebut di sini bukan mengenai kebahagiaan fisik, kebahagiaan mengenai perekonomian, kebahagiaan mengenai makanan, tetapi kebahagiaan yang dimaksud di sini ialah kebahagiaan yang pada akhir zaman berhubungan dengan keselamatan kita. Ketika kita telah melakukan firman Tuhan, telah mengimani firman Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, maka otomatis keselamatan kita akan jelas. Keselamatan kita telah terjamin. Kita akan berada di hadapan Bapa di surga, yaitu di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat diri kita sejauh mana kita telah mengimani firman Tuhan itu, sejauh mana kita telah melakukan firman Tuhan itu. Jangan sampai kita hanya seperti orang-orang yang hanya pandai mendengar, tetapi sangat sulit untuk melakukan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita. Mungkin pada saat ini kita sedang berada dalam posisi ekonomi yang sangat sulit. Kita sedang berada dalam kebutuhan yang sangat berkekurangan. Tetapi Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita, jangan kita berfokus untuk mencari kebahagiaan fisik kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi mari kita mencari kebutuhan yang sesungguhnya kepada kita, yaitu kebutuhan keselamatan kita. Kebutuhan perekonomian kita, kebutuhan fisik kita itu hanya berlaku di saat kita berada di dunia, dan itu hanya bersifat sementara. Sedangkan kebutuhan keselamatan adalah kebutuhan yang sepenuhnya akan kekal di dalam diri kita. Tetapi sangat sayang Bapak Ibu, ketika kita tidak mencari hal demikian, kita akan menyia-nyiakan waktu selama di dunia ini mencari kesenangan kita, mencari kebutuhan fisik kita, supaya kita dapat memperoleh kebahagiaan. Sedangkan kebutuhan kebutuhan keselamatan kita belakangkan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita menimbang-nimbang kebutuhan apa yang sesungguhnya kita peroleh, kebutuhan apa yang sesungguhnya kita perlukan di dalam diri kita. Apakah kebutuhan fisik atau kebutuhan keselamatan? Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita terlena kepada dunia ini. Jangan sampai kita terbawa oleh kebutuhan-kebutuhan dan kesenangan-kesenangan yang membuat kita lupa untuk mengejar keselamatan itu. Untuk itu Bapak Ibu, mungkin saya akan berhenti menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi saya percaya Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu benar-benar memberikan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saya menutup firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu, mengajak Bapak Ibu bernyanyi menyanyikan lagu Selidiki Aku dan Lihat Hatiku.